الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبانا الله فقال جاكم نارا فسبحان الذي أنبانا ونورا تخبته ومن نبي في ذكر أجيبك منانا ورحمة الله المولى تملكنا فليكن وعزو به فرقانا مستمسكا بالغرور وسكو ومعتسما بقبل الله من أنشانا واستنصر نواره من كلما كنت نبيا كان دموكانا بين الدرب وبين المشتفق من قبلة أنجاكم يقظانا وابر إلى صغر ربي لم يجل يمكنني بين خيار المصانا لم تنتري من سبعتي لنا بغير حتى بروجيانا وأنا خياره من خيار قدرات ومن قليل يصانا فغار الله عما تتركوا وما برك مثلك إن شانا وبحبك وبذكره ونسره ودرك رب العرش قد أصانا وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد ناصرا وخاطوا إلى في كتب بيننا نوعات بيانا أخذ من شقة نبينا لما تيتقى من حكمته تؤمنون وتنصرون وتصبحون وأنا قد بشرك وأمركم بالمصطفى أجم بذلك ربة أقوى وجهكم يا المقدم يبشرون عطني ونيم يا أمة الإسلام أولو شافي وموسفي أنا قتلوا أدوانا حتى أنا دل فوصلت تلقى وجي يسمى لكونك نسم فدرك البانا والحمد لله ذل بعضه ولا أنا عديانا ولا ديانا جنانا وأكرم يركن الله وأنا فلا قد أباك الله منه حنانا ولا سوف يعطيك فترضى سانا من مدتك شرعا عتاه نحانا بالليل كان ذكره واسم محمد كيما تنزعني قلوب الرانا يا ربنا صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما جاءنا وقت البروج لأحمد أكمل سليمان سبحانه عملت في أمورته وفي كل وهاب وبمن هال إله مكانا روحة برهانا وانصر إلى ابنه المسني وهو ابن هاشم الكريم شهم ابن عبد المناف ابن كوشوكانا ولود يدعاك كما شنوك ديت العذي بذلك سانا وفد وصل المصطفى اعتذر في السلسلة وصل يدنانا صلى الله عليه سيئا يحوز نسوانا من ربي سما صاح وحما المحين مشرف كوانا من في بطني فتبصر وأذن المخض فأدري أدرد وأنا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظات أبدا عدد خلق ورضا نفسي وجنة رأسي ومداد كلماتي وتزلت أنور من كل جهاتي فاكتب إليه المصطفى خانك وقبل فجر أبرجت شمس الهدى ظهر الله وحبيب المكرم ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja ilal ilmi wa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhu nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Bapak Anung serta keluarga, Al-Mukarram, Al-Ustadz Kian, dan juga tim hadrah serta rombongan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dapat diberikan nikmat, taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan kumpulnya kita di majlis ini, duduk ngajinya kita di sini, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabat, tabi'in wa tabi'at, dan kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita semua ini termasuk umat yang akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar hidup manfaat, rindu surga lewati badan, mencari berkah yang kuasa, rindu surga. Baik, kita awali ta'lim kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Pertama, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah pengajian kita dapat ridho, dapat ilmu yang manfaat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di jalan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Untuk almarhum almarhumah, orang tua, guru-guru kita, dan juga wabil khusus pengarang ini kitab, Syekh Ibrahim Ismail Al-Bajuri, Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi, Syekh Habib Syuja'i, dan guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dosa kepada beliau semua. Allah lapangkan kuburnya dan ilmu-ilmunya manfaat buat kita. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkamis Siyam. Ini kitab menerangkan tentang hukum puasa. Dalilnya jelas dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Nah itu udah pasti betul. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Ini Allah panggil orang-orang yang beriman. Yang dipanggil enggak seluruh manusia, yang dipanggil sama Allah itu orang yang iman. Siapa orang yang beriman? Orang yang yakin adanya Allah, orang yang percaya kepada hari kiamat, orang yang yakin bahwa dia bakal mati, dan dia bukan cuman hanya meyakini di hati, tapi mestinya orang yang iman itu bukan cuman yakin di hati. Orang yang ngaku iman itu mestinya dia juga sesuai ucapannya dengan keimanannya. Dan mestinya orang yang beriman juga ngelakuin segala macam perintah Allah. Cuman kenapa nih masih Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu? Ya itu kalau kata santri huruf nida, harfun nida. Allah manggil tuh. Siapa yang dipanggil? Orang yang beriman. Nah, biasanya kalau panggilan orang panggil itu ada jarak.
Saya manggil abang, bang, sini bang. Berarti ada jarak antara saya sama abang yang saya panggil tuh. Bisa jadi jaraknya rada jauh atau jaraknya jauh banget. Dipanggil supaya apa? Supaya dekat. Tapi biasanya kalau kita manggil orang kan ada jarak. Ada jarak pasti. Walaupun jaraknya segini. Kenapa dipanggil? Biar merapat ke sini. Yang dipanggil nih orang yang beriman. Kenapa orang yang beriman masih dipanggil oleh Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena ternyata banyak orang yang ngaku beriman tapi hatinya yang ngaku ada Allah, ngaku percaya kepada hari kiamat, yakin bahwa mati bakal datang, dia bakal ngerasain mati, tapi giliran disuruh amal, disuruh nurut sama Allah, masih banyak yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah panggil supaya dekat. Nanti ujung-ujungnya tuh la'allakum tattaqun, supaya kamu takwa. Takwa itu dekat. Takwa itu takut sama Allah. Takut sama Allah beda sama takut sama makhluk. Kalau kita takut sama makhluk, takut sama macan, takut sama penyakit, kita ngejauh dari itu penyakit. Kita takut dia sama orang, dia bakal ngancem kita, atau dia mengintimidasi kita ngejauhin tuh. Kita takut ketabrak mobil, kita menghindar dari kecelakaan. Itu kalau takut sama makhluk. Tapi kalau kita takut sama Allah, jangan jauh-jauh sama Allah. Kalau kita takut sama Allah, jangan menjauh dari Allah. Makanya orang yang beriman itu belum tentu takwa. Tapi kalau orang yang takut sama Allah, takwa, pasti dia beriman. Kenapa? Orang yang takwa itu nurut apa kata Allah. Suruh sholat dia sholat, suruh puasa dia puasa, suruh zakat dia zakat, suruh haji dia haji. Itu namanya orang takwa. Nah makanya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil orang-orang yang beriman. Ya sekarang kita ngapain bang? Kita mau sholat, mau disuruh puasa, mau zakat, mau segala macam, kalau di hati kita nggak ada iman. Kenapa sekarang kita mau ngaji? Karena kita terpanggil. Karena kita terpanggil, bukan karena nggak enakan. Gak enak gue lah gak mau bang Anung. Kalau nggak ngaji ditanyain mulu, nggak begitu juga. Lama-lama awal-awal mungkin iya, gak enak gue diundang mulu suruh ngaji nggak datang-datang. Sekarang datang lah nyempetin dah. Tapi kalau udah jadi kebiasaan, bukan karena makhluk. Kalau udah jadi kebiasaan, bukan karena makhluk. Karena apa? Karena kita butuh. Butuh apa? Butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak butuh sama kue, gak butuh sama makhluk, gak butuh sama uang, gitu. Bukan gak butuh, gak pengen. Tapi kita takut sama Allah, karena makanya kita butuh sama Allah. Nah makanya kalau kita dari sekarang nih, kalau kita takut sama sesuatu, jangan dijauhin. Anak kecil takut sama orang tua, takut dimarahin. Ini anak kecil badar banget bocah, punya salah sama orang tua. Ngelihat orang tua dia takut, waduh ada bapak gua nih, ngejauh dia sama bapak. Padahal kalau dia ngedeketin itu bapaknya nggak bakal marah-marah amat. Ngaku dia punya salah. Kita sebagai anak ngaku kita punya salah sama orang tua, jangan dijauhin orang tua. Kalau orang tua kita jauhin bakal seret rezeki, kan gitu. Jauh sama orang tua, jauh sama bapak sama ibu, jauh dari rezeki. Jangankan jauh dari orang tua, jauh sama saudara aja kita kurang rezeki. Jarang silaturahmi, jarang ngaji, seret rezeki kita. Apalagi sama Allah. Makanya kalau ketika kita salah, nih kita baru nyadarin nih, kita jauh sama orang tua karena kita punya salah. Semakin jauh kita sama orang tua karena takut diomelin. Semakin jauh kita, kira-kira kalau kita punya salah sama orang tua kita, sama bapak kita, berani kita minta duit? Nggak berani. Kita punya salah sama orang tua, orang tua lagi marah sama kita, kita bukan ngedeketin malah ngejauhin, kita nggak bakal berani minta duit. Kenapa? Karena orang tua lagi marah sama kita, dan kita pun nggak mau ngedeketin orang tua. Padahal kalau kita punya salah, ngakuin kesalahan kita, datang ke orang tua, baik-baikin dah tuh bapak kita,
baik-baikin sama kita. Maafin ya, kemarin kita begini ini. Mak marah sama kita, marah memang. Tapi marah-marah sambil kita lusin mak gitu aja kan kita udah minta maaf, sambil kita baik-baikin tuh, sambil kita pegangin, urutin gitu. Lemas tuh mak. Luluh tuh hati mak kita gitu-gituin. Kenapa? Semarah-marahnya orang tua, semarah-marahnya ibu bapak sama kita, sebadar-badarnya anak, orang tua mah tetap sayang sama kita. Kita deketin dah. Kita punya salah, kita deketin, kita baik-baikin, kita minta maaf. Emak bapak kita nggak bakal marah-marah amat. Tapi ujung-ujungnya sayang lagi sama kita. Akhirnya kita deket lagi sama orang tua. Kalau udah deket, mintanya juga enak. Bener gak? Banyak kenapa doa kita jarang diijabah oleh Allah, padahal Allah maha ijabah. Rasa-rasanya kok belum dikabul nih permintaan kita. Karena kita masih banyak utang. Karena kita masih banyak utang. Apa utang kita? Dosa. Utang kita itu dosa. Kita minta sama Allah, ya Allah, semoga kau kabulkan hajatku ya Allah. Allahumma ini as'aluka rizqan wasi'an kasiron halalan thayyiban mubarakan. Ya Allah, semoga engkau berikan aku nikmat rezeki yang gede, yang banyak, uang banyak, rezeki yang berkah, halal, thayyibah. Kata Allah, apa kata Allah? Lu masih punya uang. Ya Allah, saya minta ini bisa turun, bisa hasil, lu masih punya utang, kata Allah. Nanti kalau kita ngerjain, bisa jadi Allah nggak ngasih apa yang kita mau, tapi Allah nggak ganti dengan yang lain. Nih bang, sekarang kita ngaji datang ke sini. Kita ngaji datang ke sini nih, kan hakikatnya kita ngaji, kita ibadah. Ibadah itu Allah turunkan rahmat, Allah turunkan maghfirah. Allah turunkan rahmat, Allah turunkan maghfirah. Kita ngaji nih. Yang kemarin-kemarin kita nggak sholat, nggak puasa segala macam, bahkan apalagi ngaji. Hari ini kita minta sama Allah, minta rezeki ini, itu, ini dan segala macam. Kata Allah, lu masih punya utang. Maka ngaji kita hari ini, ngaji kita malam ini nih, bisa jadi kepengenan kita yang kemarin belum diijabah oleh Allah itu diganti sama yang ini. Diganti sama yang ini. Apa yang digantinya? Minimal malam ini dosa kita diampunin sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita belum punya mobil umpamanya. Kita kepengen mobil, kita pengen rumah. Allah belum ngabulin. Kenapa? Karena kita masih banyak dosa. Kata Allah, udah lu ngaji aja dulu. Jadi permintaan kita nih, hajat kita, yang mobil mah belum dikabul sama Allah, tapi dosa-dosa kita yang kemarin tuh, kesalahan-kesalahan kita yang kemarin tuh diampunin, dihapus dosanya oleh Allah oleh pengajian malam ini. Artinya ketika kita ngaji berarti kita ngurangin dosa nih, dosa-dosa yang kemarin, ngangsurin utang-utang yang belum kebayar kemarin tuh. Nih malam ini nih kita berarti lagi ngangsurin bayar utang. Utang nggak lu bang? Punya utang ya? Iya. Punya utang kita mah. Kita kemarin masih, apalagi kita masa-masa muda. Kita udah, namanya juga masa-masa muda. Udah mana kan gitu. Yang namanya anak muda, hidupnya happy, bahagia, tua, kaya raya, mati masuk surga, kan gitu pikirannya. Udah begitu kita mah. Nah, makanya Allah panggil nih, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah iman ini nih kan ada satu hadis mengatakan al iman yazid wa yanqus. Iman itu sifatnya naik turun. Kayak begini kita nih, iman kita lagi naik, lagi ngaji, pulang ngaji, udah iman kita ada di mana? Itu kita tuh. Tapi sebenarnya ditafsirkan iman yazid wa yanqus itu sebenarnya bukan imannya yang naik turun. Bukan imannya yang naik turun. Ya iman mah segitu bang. Coba orang-orang yang ma'rifatullah, orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, dia nggak takut imannya turun. Dan dia nggak merasa imannya itu akan semakin tinggi ketika dia rajin ibadah. Makanya orang-orang arif billah,
ketika dia tambah ibadahnya, semakin rajin ibadahnya, dia nggak ngomong gini, iman aku akan bertambah. Orang yang arif billah itu ketika dia semakin rajin ibadah, dia tenang, nggak merasa dirinya malah paling beriman, nggak merasa dirinya imannya semakin kuat, nggak begitu, biasa-biasa aja. Bahkan ketika dia masuk ke tempat maksiat, katakanlah masuk ke kafe, katakanlah masuk ke diskotik gitu, katakanlah ke tempat jablay, tapi kalau orang-orang yang arif billah ke tempat maksiat seperti itu, dia tidak takut imannya akan jeblok, nggak takut imannya akan turun drastis. Kenapa? Karena hatinya sudah nyangkut sama Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak takut. Nah sebenarnya bukan imannya yang naik turun, tapi kenapa iman kita itu kadang-kadang nggak maksimal. Kenapa nggak maksimalnya? Karena ibadahnya kita nggak maksimal, ibadahnya kita masih banyak kurang, ibadahnya kita masih banyak yang diutangin tuh. Makanya iman kita itu belum full 100%. Lah baterai kalau dicas 100%, HP kalau dicas 100% kan makanya enak tuh, lumayan. Tapi kalau di HP dicasnya setengah-setengah, ya kepakainya setengah gitu. Ini panggilan orang yang beriman. Jadi puasa itu dipanggil oleh Allah. Siapa yang dipanggil? Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah. Kenapa? Supaya orang yang beriman itu selalu dekat dan dekat sama Allah. Dengan cara apa kita dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Kutiba alaikumus siyam, ngikutin perintah Allah, dipardukan kita untuk berpuasa, yaitu di bulan Ramadan. Supaya apa? La'allakum supaya kita mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan nggak mungkin, mungkin, sangat-sangat mungkin, karena bahasanya Al-Quran itu la'allakum. Kalau la'alla itu disebutnya litaroji, kalau kata ilmu grammarnya. Litaroji itu pengharapan yang sangat-sangat mungkin bisa diraih. Takwa itu sangat mungkin bisa diraih. Kan kita bukan wali bang ya, tapi mungkin gak kita jadi wali? Bisa gak kita jadi wali? Bisa. Wali itu kan kekasihnya Allah. Bisa aja kalau kita pengen jadi wali, pengen jadi kekasihnya Allah, makhluk yang paling dekat kepada Allah. Makanya ada wali-wali Allah itu, siapa itu mereka? Orang-orang yang dekat sama Allah. Bisa aja kita kalau mau jadi wali, asalkan banyak syarat-syarat yang harus kita jaga, yang harus kita ini, termasuk diantaranya kudu banyak-banyak ngurangin apa? Ngurangin tidur, ngurangin makan, ngurangin ngomong. Tuh, kalau pengen jadi wali, di antara syarat-syarat standarnya begitu. Tapi insya Allah nih bapak-bapak kan pada jadi wali, wali murid, udah pensiun Pak ya. Allah perintahkan kita. Nah hari ini saya sedikit akan ngebahas tentang puasa. Makanya yang dimaksud puasa di Shaumur Ramadan. Wa huwa as-shaum, yang disebut dengan hukum mas-saumu masdaroni maknahuma al-imsak. Jadi puasa itu secara bahasa atau secara etimologi adalah al-imsak. Apa artinya al-imsak? Itu artinya nahan. Makanya di Indonesia ada tradisi imsak. Di Indonesia ada tradisi imsak. Apa itu imsak? Nahan. Jadi sebelum masuk waktu subuh 10 menit mau subuh kita udah imsak, udah kudu belajar bisa menahan. Jadi 10 menit sebelum waktu subuh kita udah stop dulu tuh, yang makan, yang minum stop, ya enggak, yang lagi main sama bini stop, itu yang lagi nyusu stop. Kalau udah imsak. Ada itu hadisnya imsak, hadisnya mah kagak, cuman udah jadi tradisinya tradisi yang cakep ini. Artinya apa? Belajar kita nahan sebelum terjadi, sebelum mulai, gitu. Namanya imsak secara bahasa. Tapi yang dimaksud puasa secara syariat adalah imsakun an muftirin biniyatin mahsusatin jami'a naharin qabilun lis-shami min muslimin akilin tahirin min haidin wa nifasin. Yang dimaksud dengan puasa secara syariat menahan sesuatu
dari yang muftir, yang membatalkan puasa. Seperti makan, minum, berhubungan badan. Yang dimaksud dengan muftir di sini yang sifatnya kelihatan, yaitu nahan dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa, yaitu makan dan minum, termasuk berhubungan badan. Biniyatin maksusatin, dengan menggunakan niat. Jadi puasa itu di antaranya adalah puasa fardu, biniyatin maksusatin, wajib make niat. Niatnya dalilnya innamal a'malu binniyat. Itu dalilnya tuh. Dalilnya puasa, dalilnya niat adalah innamal a'malu binniyat. Jadi Imam Syafi'i, Imam Maliki, 4 imam mazhab sepakat bahwa puasa harus menggunakan niat. Nah, niatnya kapan? Niatnya di mana? Niatnya itu di hati. Niatnya itu di hati. Enggak sah orang yang ngomong di mulut doang tapi di hati enggak. Niat puasa kita hafal ya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardu ramadhana sanati fardu lillahi. Yuk bareng-bareng, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Artinya gimana, Pak? Berpuasa esok hari di bulan Ramadan ini tahun fardu karena Allah. Nah, itu yang wajib. Yang wajibnya yang ngomong di dalam hati dengan bahasa masing-masing. Kita orang Indonesia, ya udah dengan bahasa Indonesia. Ngomong di mulut doang, walaupun itu bahasa Arab, tapi kalau di hati nggak ngomong, maka nggak sah. Kenapa? Wa mahalluha fil qalbi, tempatnya niat itu di dalam hati. Makanya saya anjurin kita pulang taraweh, kan sebelum taraweh biasa tuh ya, ada tuh ya. Nawaitu shauma ghadin anade. Nah, sebelum salaman itu kita dalam hati buru-buru ngomong. Di dalam hati buru-buru ngomong, niat saya puasa esok hari di bulan Ramadan ini tahun fardu karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Barang bismillahirrahmanirrahim. Niat saya puasa esok hari di bulan Ramadan ini tahun fardu karena Allah Ta'ala. Niat saya puasa esok hari di bulan Ramadan ini tahun fardu karena Allah Ta'ala. Apa lihat? Niat saya puasa esok hari di bulan Ramadan tahun ini atau ini tahun fardu karena Allah Ta'ala. Nah, itu ngomong yang itunya di hati. Jadi setelah baca di hati kita ngomong biar sah puasanya. Gitu. Karena makin niat itu wajibnya adalah di hati. Kalau di mulut hukumnya sunnah, ngucapin di lisan hukumnya sunnah, hati hukumnya wajib. Ngomong di mulut, nawaitu shauma ghadin an adai fardu syahri ramadhan hadhihi sanati fardu lillahi ta'ala. Hati kita ngomong, niat saya puasa di bulan Ramadan, niat saya puasa esok hari di bulan Ramadan tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Di hati kita ngomong kayak gitu, di hati aja. Itu namanya niat. Jadi dengan niat yang ditentukan, yang sudah ada, yang sudah dikhususkan, yaitu niat puasa di bulan Ramadan. Boleh tuh niat puasa. Imam Syafi'i dan Imam Malik membolehkan niat puasa itu sebulan penuh. Boleh. Niat nawaitu shauma syahri kullihi ramadhana hadhihi sanati fardu lillahi ta'ala. Artinya dalam hati kita ngomong, niat saya puasa sebulan penuh bulan Ramadan tahun ini fardu karena Allah. Di hati kita ngomong gitu. Niat saya puasa sebulan penuh di bulan Ramadan tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Di hati kita ngomong itu. Itu untuk apa? Untuk ngejaga-jaga kalau besok kita lupa niat. Kalau besok lupa nih, udah dijaga tuh, udah ditambal sama yang niat sebulan penuh.
Tapi tetap kita niat puasa tiap hari. Ini mah jaga-jaga kalau besok-besok ada yang lupa nggak niat, udah ditambal tuh. Udah ditambal sama yang niat puasa sebulan penuh. Gitu. Biniyatin maksusatin. Dan puasa Ramadan niatnya itu beda. Beda dengan niat sholat, dengan niat zakat, dengan niat haji. Kalau niat zakat, niat haji dan niat sholat itu niatnya bareng ketika bareng dengan pekerjaannya. Kayak sholat niatnya di mana? Ketika ngapain sholat? Ketika takbiratul ihram, Allah angkat kedua tangan, kita mengucapkan, mulut ngomong Allahu Akbar, mengucapkan takbir, hati kita ngomong niat saya sholat maghrib, niat saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah. Di hati kita ngomong itu bareng sama pekerjaannya. Tapi kalau puasa niatnya itu nginepin niat, yaitu di malam hari. Kapan dibolehinnya? Abis maghrib kita udah boleh niat. Sampai kapan? Sampai subuh. Sampai subuh. Jangan kalau puasa wajib jangan nunggu, tidak sah niatnya itu kalau matahari udah terbit. Kalau matahari udah, bagaimana tuh kalau ketiduran? Malamnya niat nggak? Kalau malamnya nggak, dia lupa niat, apalagi nggak ditambal yang sama sebulan penuh, maka Imam Syafi'i mengatakan la shoma wala nawa. Maka orang itu tidak sah puasanya karena tidak ada nih, walaupun ketiduran lupa niat. Maka niat puasa itu di malam hari, yaitu pas beduk maghrib, habis maghrib boleh ada tuh mulai niat dari situ sampai waktu subuh. Kenapa harus di malam hari? Beda sama niat-niat yang lain. Karena puasa itu di malam hari niatnya karena supaya tidak berbenturan dengan datangnya hari lain, dengan terbitnya matahari. Bab kalau udah matahari udah nongol, berarti hitungannya udah siang hari, udah beda tuh. Udah ganti hari. Udah terbit fajar. Maka sementara puasa itu dilakukannya di siang setelah sholat subuh, di waktu sholat subuh. Pas subuh tuh. Berarti kalau niatnya udah nongol matahari atau pas di waktu subuh udah nongol matahari lah, maka itu tidak sah puasanya. Nanti berarti harus diqodho, harus diganti tuh puasanya. Semua ulama sepakat, semua imam mujtahid mengatakan bahwa niatnya itu di malam hari. Rasul juga begitu, niatnya di malam hari. Biniyatin maksusatin jami'a gitu, jami'a naharin qabilun lisomi, yaitu di seluruh hari, di seluruh siang hari, yaitu dari subuh sampai terbenam matahari. Min muslimin, siapa yang wajib puasanya itu? Min muslimin, yaitu dari orang Islam. Dari orang Islam. Bagaimana orang kafir, yaitu orang non muslim? Bagaimana orang yang murtad? Maka orang yang non muslim seperti orang Nasrani, orang Yahudi, orang Kristen, orang Cina, Cina Yahudi, Cina Kristen, ataupun juga orang yang bukan Islam, maka itu terhalang kewajibannya untuk puasa karena bukan Islam. Enak gak kayak gitu? Kelihatannya enak, padahal nggak enak. Kenapa? Karena mereka itu malah dapat dosanya 2 kali. Dapat dosanya 2 kali. Dosanya gimana? Dosanya itu tidak melaksanakan perintah Allah. Dosa yang keduanya tidak Islam. Itu dosanya tuh. Dosanya. Cuman mereka nggak tahu aja. Kalau mereka tahu pasti banyak masuk Islam. Makanya dakwah itu harus general. Dakwah itu mesti general. Kita dakwah kalau cuma di majlis gini doang sih enak nih sama Islam. Doanya makan sekali-kali sono, dakwahnya di mana-mana. Dakwahnya di pelosok, di suku Baduy, di mana di suku Baduy, di mana tuh? Di pedalaman gitu. Itu ada tuh kayak gitu-gitu. Makanya sampai ada ceramah di mana-mana, di diskotik segala macam ada. Kayak gitu. Min muslimin. Bagaimana kalau maka tidak sah puasanya
orang yang puasa tapi dia tidak Islam. Tidak sah menurut fikih, tidak sah menurut Islam. Orang yang berpuasa tapi dia tidak Islam. Tidak sholat, tidak zakat, tidak haji, termasuknya itu. Begitu juga orang yang murtad. Kalau orang murtad gimana? Orang murtad, jadi sebenarnya orang murtad, orang kafir itu tetap wajib melaksanakan perintah Allah. Cuman dia terhalang kewajibannya, bahkan diharamkan kewajibannya karena dalam keadaan kafir, dalam keadaan murtad. Dalam keadaan murtad. Sedang apalagi orang yang murtad, orang yang keluar dari Islam, orang yang murtad, maka ketika dia murtad tetap dapat kewajiban tapi haram untuk melaksanakan puasa karena keadaannya sedang murtad. Tapi nanti kalau dia masuk Islam lagi nih, balik lagi ke Islam, maka dia wajib membayar puasa yang ditinggalkan dan juga sholat yang ditinggalkan selama dia murtad. Selama dia murtad. Makanya naudzubillah, jangan sampai kita jadi orang murtad atau anak cucu kita, turunan kita gara-gara cinta, gara-gara cinta, gara-gara pengen kawin sama itu perempuan, bela-belain tuh orang pindah agama, naudzubillah. Jangan sampai ada tuh. Terus akhirnya dia murtad, walaupun dia kaya, walaupun banyak harta, walaupun dia kesampaian nikah sama perempuan tersebut, tapi dalam keadaan murtad, maka sholat yang nggak diterima, puasa yang nggak diterima, haji yang nggak diterima, zakat yang nggak diterima. Haram untuk melakukan semua itu. Tapi kalau dia balik lagi ke Islam, maka kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan selama dia murtad wajib dibayar. Sholat berapa tahun dia nggak sholat dalam keadaan murtad, ketika dia masuk Islam wajib bayar tuh sholat. Gitu. Zakatnya juga sama gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah jauhin kita dari kemurtadan. Sama orang kafir. Tapi kalau orang kafir, orang yang memang kafir asli nih, orang yang kafir asli, yang tadinya bukan Islam, tiba-tiba dapat hidayah masuk Islam, maka dia memang nggak wajib bayar tuh, nggak wajib bayar. Kenapa? Karena memang dia kafir asli, kafir asli. Tapi kalau yang murtad tetap wajib bayar. Maka jamaah rahimakumullah, itu yang disebut dengan puasa, yaitu puasa Ramadan. Akilin, kemudian juga diwajibkan berpuasa itu bagi orang yang berakal. Yang dimaksud dengan berakal gini, yang di sini adalah yaitu yang pertama, yang tamyiz, yaitu yang sudah masuk usia wajib untuk melaksanakan perintah Allah. Kalau laki-laki yaitu 15 tahun, atau yang udah pernah mimpi walaupun belum 15 tahun. Ya, di sini udah pada 15 tahun nih anak kadrol. Ada yang di bawah 15 tahun nggak? Nah, ini muka sih iya. Kalau bawah sih yang 14 tahun. Yang akal yaitu yang udah masuk usia balik 15 tahun ataupun yang udah pernah mimpi. Maksud mimpi sini mimpi basah. Mimpi bukan mimpi kebanjiran, mimpi basah. Bangun-bangun celana udah penuh gitu. Karena semalam mimpi ketemu siapa? Mimpi ketemu Bunda Korla. Mimpi gitu lah, bangun-bangun basah lah, basah. Oh berarti udah balik tuh anak. Ataupun perempuan yang usia 9 tahun ataupun belum adapun yang sudah haid. Adapun yang sudah mengeluarkan darah haid, maka dia wajib untuk berpuasa. Dan kemudian yang dimaksud dengan akil di sini adalah yang akalnya sehat. Yang akalnya sehat. Bagaimana kalau yang akalnya sedang nggak sehat? Maka dia nggak wajib puasa. Seperti siapa? Seperti orang gila. Di antaranya majnun, yaitu orang gila. Terus siapa lagi? Orang yang mabok. Orang yang lagi mabok minuman. Mabok minum. AO, bir, whisky, janen, vodka, mention, bulonye, topi miring, anggur cap orang tua, topi miring, topi mencle, segala macam dah.
gele, putau, sabu-sabu, apa lagi? Ngelem. Sampai apa tuh? Mabok. Sampai mabok. Kemudian orang mabok itu akalnya udah hilang. Mana buktinya orang yang mabok akalnya hilang? Maka itu diharamkan mabok. Orang yang mabok akalnya hilang itu ada seorang suruh milih tuh, diancam. Ente pilih dah nih. Mau mabok, mau minum minuman ini, mau minum minuman keras, apa mau ngebunuh, atau mau berzina, merkosa anak orang, merkosa perempuan. Dites, masuk ke mana? Masuk ke apa? Masuk anggota geng motor atau geng-geng itu tuh, anak muda. Dites gitu, tinggal pilih mau minum, mau merampok, mau ngebunuh atau mau berzina. Dipikir-pikir tuh, kalau gua ngebunuh penjara, kalau berzina merkosa anak orang juga di penjara. Udah gitu suruh tanggung jawab ntar kalau bunting. Akhirnya dia milih mabok, minum dah tuh, minum sebotol 2 botol tengkleng, ngeplay dah tuh, udah ngeplay akalnya udah buyar kemana-mana, berfantasi, berimajinasi, khayalnya tinggi. Akhirnya yang lihat perempuan cakep diperkosa karena akalnya udah nggak sehat. Diperkosa perempuan, udah diperkosa, habis merkosa 2 kali 3 kali enak, sadar dia. Akhirnya ada rasa takut, waduh bagaimana kalau ketahuan. Akhirnya tuh perempuan dibunuh. Gara-gara apa? Gara-gara mabok. Akhirnya perempuan dibunuh, perempuan diperkosa juga dibunuh. Tiga-tiganya didapat. Makanya orang yang sakar, orang yang mabok diharamkan untuk beribadah, untuk sholat, untuk puasa ketika mabuk. Wala taqrabus sholat wa antum sukaro. Jangan kamu mendekati sholat dulu, melaksanakan sholat dulu sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Termasuk puasa juga. Apa? Karena akal lagi nggak sehat. Coba kalau lagi mabuk sholat, Bismillahirrahmanirrahim. Udah gitu imamnya lama, anjing nih imam lama banget, gue bacok juga nih. Lagi mabuk, awalnya berani. Coba kalau lagi ngamblok, lagi nggak mabuk, lagi sadar, tembelek dia. Lagi mabuk doang awalnya berani. Makanya orang yang mabuk, orang yang sakar, yang akalnya tidak sehat, pada saat dia mabuk, pada saat akalnya tidak sehat, dia diharamkan untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan puasa atau sholat. Berarti enak dong, Tat. Bagaimana orang haram? Kalau orang haram kan berarti udah dosa. Enak apanya? Gitu. Orang ayan juga sama. Orang ayan dalam keadaan ayan, maka dia tidak terkena hukum wajib. Tapi kalau orang gila udah sembuh dari gilanya, orang ayan udah sembuh dari ayannya, maka dia wajib untuk puasa, wajib untuk sholat. Selama gila mah nggak wajib, makanya enakan orang gila. Makanya enakan orang gila mah sholat kagak, puasa kagak, nggak mikirin utang. Sembuh dia dari gila, suruh sholat lagi, dikejar-kejar utang lagi, kata dia gue mendingan jadi orang gila, enakan. Tinggal pilih dah mau jadi orang gila, mau jadi sholat. Wa'akilan dan manusia yang berakal yang sehat, tahirin min haidin wa nifasin, dan juga wajib puasa juga bagi perempuan yang sudah bersih suci dari haid dan nifas. Sementara perempuan yang masih dalam keadaan haid atau perempuan yang sedang dalam keadaan nifas, maka dia haram untuk puasa, haram untuk sholat. Selama dia haid, selama dia nifas, maka tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk melakukan puasa atau juga sholat. Kenapa? Karena dalam keadaan tidak suci. Sementara kalau ibadah itu harus suci. Nah ini para jamaah yang dirahmati Allah, kewajiban berpuasa. Jadi puasa itu bukan aja. Jadi puasa itu diwajibkan untuk orang-orang yang beriman, yaitu puasa itu adalah menahan diri dari sesuatu yang dapat membatalkan puasa, yaitu makan dan minum dan juga berhubungan badan. Bagaimana Ustaz kalau orang yang
ngomongin orang, batal nggak puasanya? Bagaimana Tad, orang kalau yang berantem marah, batal nggak puasanya? Orang yang marah-marah batal nggak puasanya? Yang dimaksud dalam fikih ini bukan yang batal bukan yang ngebatalin model begitu, tapi yang ngebatalin dari makan dan minum dan juga berhubungan badan. Kalau bohong, marah-marah, ngomongin orang, nah itu mah puasanya mah sah-sah aja, cuman pahalanya pahalanya kagak. Makanya kata Rasul, kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang puasa tapi dia nggak dapat apa-apa kecuali lapar sama haus doang. Kenapa? Karena puasa mah puasa badannya, tapi hatinya kelakuannya nggak puasa. Matanya tetap jelalatan, ya, matanya tetap jelalatan. Puasa-puasa ngeliat video bokep, nah itu. Puasa-puasa ngomongin orang, puasa-puasa tetap tawuran, puasa-puasa mukulin orang. Puasanya mau puasa, cuman nggak dapat pahala puasa. Kam min shaimin laisa min siyami illa julwa'at. Makanya mendingan daripada kayak begitu, mendingan di bulan Ramadan lagi puasa-puasa, mendingan tidur. Enakan tidur Ustaz. Daripada bangun melek ngomongin orang, daripada melek marah-marah, ngaji juga kagak, tadarusan kagak, mendingan tidur. Tidur mah selamat kita, nggak ngomongin orang, nggak mata jelalatan, nggak ngeliat-liat HP karena lagi tidur. Dapat pahala nggak? Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Seneng banget ngomongin kayak gitu. Akhirnya tidur aja dari habis subuh sampai maghrib. Subuh kagak, dohor kagak, asar kagak, bangun-bangun maghrib. Tidur mulu, ibadah tetap pahala lu PA. Ya enggak juga. Tetap. Nah, makanya tetap wajib. Orang yang tidur pun tetap wajib puasa. Kenapa? Karena orang yang tidur pun tetap wajib puasa, tetap wajib sholat. Gitu. Maksudnya bukan lagi tidur suruh puasa suruh sholat, bukan. Sebab orang yang tertidur itu sebelumnya sudah ada kewajiban. Kan tidur dia pulas tuh. Kayak kita nih sekarang nih, belum sholat isya, belum subuh nih, kan belum masuk waktu subuh. Tidur kita. Itu ada tetap kewajiban kita untuk sholat subuh. Tapi ternyata lewat subuh mah adan, mata masih merem, udah kelewat tuh subuh, bangun jam 10 malam. Nah, tetap ada kewajiban nanti ketika kita bangun jam 10 siang, maka bangun tersebut kita langsung sholat subuh. Jangan ditinggalin. Lu tadi nggak subuh kenapa? Ketiduran. Nah sekarang belum sholat subuh, kan udah lewat subuhnya. Lewat, tapi kan entenya yang belum lewat, maka tetap subuh. Qodo'an lillahi ta'ala. Sholat subuhnya berarti qodho. Itu. Dikata rajin kan, Allah Akbar jam 10 kita sholat 2 rakaat. Kata teman kita, hebat ente sholat duha, tumben-tumbenan, nggak taunya sholat duhanya pakai spion. Allahumma dili fiman hadet lah, sholat duha pakai spion. Berarti dia sholat subuh kesiangan. Tetap tuh wajib dibayar. Makanya sholat juga yang pernah ditinggalin sama kita tetap wajib dibayar. Walaupun kita rajin sedekah, walaupun rajin ngaji, tapi kalau masih punya utang puasa, masih punya utang sholat, wajib dibayar. Bentar, kita Ramadan nih. Ramadan, kalau yang masih punya utang puasa, sebelum masuk ke Ramadan, bayar dulu. Ya, yang masih punya utang puasa sehari kek, puasa 2 hari kek, gitu. Gak pernah nggak puasa sehari 2 hari, itu wajib dibayar sebelum masuk ke Ramadan nih. Ternyata nggak sempat dibayar, belum sempat dibayar, maka nanti habis lebaran dia wajib tuh ngebayar yang tadi belum kebayar, yang tahun kemarin belum kebayar, plus kena dam, plus bayar dam. Berapa dendanya? Damnya sehari sekali nggak puasa itu 1 mud beras. 1 mud beras itu seliter seprapat. Sehari berarti dia kudu bayar seliter seprapat.
sama puasanya, tapi puasa sama bayar dam ongkoh. Tuh, puasa dia wajib dia bayar, terus kemudian plus kena denda, kan gitu kita. Kalau udah lewat tahun kan, pajak setahun nggak dibayar, lewat kena denda nggak? Denda, tapi tetap wajib bayar nggak? Bayar. Sama puasa juga gitu, puasanya tetap dibayar, dendanya kena. Sekali nggak puasa 1 mud, yaitu 1,5 liter atau 1,4 liter beras. Nah 1,4 liter itu bagiin dah tuh, bagiin ke fakir miskin 10 orang. Berasnya yang cakep, berasnya yang kita makan tiap hari. Jangan berasnya yang dibagiinnya yang jelek. Giliran makan yang 15.000, giliran nyantunin atau ngebagiin beras yang goceng, yang banyak butuhan. Jangan, itu bagiin. Bagi ke fakir miskin 10 orang. Itu itu orang-orang yang puasa. Bulan Ramadan. Makanya puasa setahun dalam setahun ini puasa yang diwajibkan adalah puasa Ramadan. Setahun sekali, Bang. Setahun sekali. Makanya disebut Ramadan. Orang yang puasa di bulan Ramadan maka dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Siapa orang yang puasa di bulan Ramadan maka dia akan dihapus dosa-dosanya yang lalu dan dosa-dosanya yang akan datang. Makanya penuhin puasanya full, niat sama minta sama Allah. Kita nggak punya kemampuan, artinya kita nggak punya kuasa. Makanya kita minta dimampukan oleh Allah, minta dikuatin sama Allah untuk ngejalanin ibadah-ibadah termasuk ibadah puasa. Karena orang ibadah itu kan ujiannya gede. Minta sama Allah. Ya mudah-mudahan kita nyampe di bulan Ramadan untuk melaksanakan ibadah puasa. Ramadan sendiri kan artinya apa? Artinya itu Ramadan itu dari kata Romab, yaitu artinya ngebakar. Jadi Ramadan itu pembakaran. Jadi Ramadan itu pembakar. Apa yang dibakar? Dosa-dosa kita. Tadi itu dalilnya. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Jadi dosa-dosanya dibakar dengan puasa di bulan Ramadan. Jadi ternyata keuntungan orang yang puasa itu terutama di bulan Ramadan, maka Allah hapus dosa-dosanya, dibakar dosa-dosa kita. Dibakar dosa-dosa kita. Bahkan dengan puasa itu dibakar tuh. Dibakar racun-racun penyakit-penyakit yang ada pada tubuh kita. Sebelum Ramadan kita makan apa aja yang kita mau. Mau tempe, mau tahu, mau sayur asem, mau sayur lodeh, mau sop, mau apa lagi, sate, segala macam. Kadang-kadang kita lupa sama pantangan, kata dokter, udah lu jangan makan kambing-kambing gitu. Jangan makan yang apa? Yang gule-gule, sop-sop. Kenapa? Karena darah tinggi gitu. Padahal mah kalau makan daging-daging itu nggak bikin darah tinggi, aslinya mah Bang. Yang bikin darah tinggi itu makan tempe. Aslinya makan tempe. Bisa bikin darah tinggi, bisa bikin darah kita naik kalau setiap hari makan tempe. Ya, coba aja bini tiap hari masakin tempe, mulai akhirnya kita darah naik. Lu tiap hari masak tempe mulu, bikin darah gua naik aja, lebih marah. Itu jamaah rahimakumullah. Di Ramadan kita dibakar, dosa kita dibakar. Mudah-mudahan di Ramadan kita termasuk orang-orang yang dibakar dosa-dosa kita dan dihancurin tuh penyakit-penyakit kita tuh. Banyak orang sakit sembuh gara-gara puasa. Emang gitu kata Rasul, sumu tasihhu, puasalah maka kau akan dapat sehat. Jadi puasa itu ngebakar juga nih virus-virus, racun yang di badan kita, yang kita makan tadi, banyak kolesterol segala macem, banyak yang bikin kolesterol, bikin mah, bikin kambuh, semua segala kita macam-macam penyakit. Insya Allah dengan puasa kita dibikin sehat. Mana buktinya? Nah, orang kalau mau operasi di rumah sakit, apa kata dokter sebelum operasi? Puasa dulu. Untuk apa tuh? Untuk supaya nggak ada virus atau racun yang ke tubuh kita, racun yang lain. Disterilin dulu dengan puasa. Ternyata benar hasil penelitian itu, dengan puasa itu insya Allah bikin sehat. Bikin sehat. Ya otomatislah bulan Ramadan kita kemungkinan berat badan bakal turun bakal turun.
Kan nggak tahu nanti kalau maghribnya balas dendam mah. giliran jam 3 gitu udah keliling kan, ini dibeli itu dibeli ya, nyari bukaan tuh apa kalau bahasa ini Sundanya ngabuburit keliling kita, oh ke Walang, ke Lontar, nyari apa, nyari bukaan. Jam 3 kita udah berangkat nyari bukaan tuh, segala macam kita beli dah tuh, es cendol, es orson, es sirup, es kelapa, es jeruk, waduh, air es sampai air keran udah kita kumpulin aja, bakso, bakmi, bakwan, bakpao, bak mandi, segala macam udah. Jam 3 udah kita kumpulin. Untuk apa? Untuk bukaan. Padahal kalau kita udah neguk air teh manis doang sama kurma 3 biji, ya Allah, udah enak itu, udah enak banget. Lisaimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbi. Orang yang puasa itu punya 2 kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama ketika dia berbuka puasa. Apalagi kalau buka sini sama ayam embebe. Enak banget itu. Juga puasa bukber, buka puasa bersama sama yayang. Buka puasanya di sono di Gading. Lu buka puasa, sholat kagak. Buka puasa maghrib sampai isya buka puasa. Salat kagak gitu deh. Wa farhatun inda liqa'i rabbi, dan kebahagiaan yang kedua bagi orang yang berpuasa adalah ketika dia nanti berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya? Bukan aja. Ada pertanyaan? Ya udah. Kalau ada ayo Bang, ayo. Bayar puasa tadi. Assalamualaikum. Saya tadi tentang membayar, tadi ada 1 mut 1 liter berapa itu. Kalau udah bayar beras itu apakah dia harus puasa lagi untuk bayarnya? Tadi kan saya bilang, jadi bukan cuma bayar doang, tapi tetap puasanya juga perlu dibayar. Jadi misalkan 1 tahun yang lalu belum dibayar puasanya nih, tahun ini mau Ramadan ini nih, dia malah nggak bayar. Kemarin punya utang, masuk Ramadan, sementara utang masih punya, belum dibayar. Nanti bulan Syawal kita tetap harus bayar puasa tersebut plus sama denda, yaitu 1 mud. 1 mud itu seliter seperempat. Jadi tetap puasanya tetap dibayar sama apalagi itu namanya amadamnya ya. Termasuk buat perempuan yang lagi hamil atau nyusuin. Ini ada bahasa juga kayak gini nih. Perempuan lagi netein anaknya, anak sendiri, netein bapaknya. Dia lagi netein anaknya. Nah kemudian ketika ada anaknya disusuin kan maka si perempuan tersebut boleh nggak tuh nggak berpuasa si ibunya? Boleh kalau dia merasa bukan khawatir gimana. Jadi dia nggak kuat puasa karena dia butuh asupan gizi buat si anak. Maka perempuan yang sedang hamil atau menyusui boleh untuk tidak berpuasa, tapi dia tetap harus bayar. Yang bayar siapa? Yang bayar ya dia, si perempuan tersebut, si ibunya tersebut. Jangan suaminya. Bob, ada cerita begini, kamu nggak puasa. Kemarin kan nggak puasa berapa hari tuh? Kok belum dibayar? Udah Pak Ustadz. Siapa yang bayar? Suami saya, ditalangin sama dia. Bagaimana ceritanya? Nah itu nggak boleh, nggak bisa. Perempuan yang hamil atau menyusui, dia kemudian tidak berpuasa karena sedang menyusui dengan alasan dia tidak kuat karena butuh asupan gizi, maka nanti ketika di bulan Syawal atau di bulan yang lainnya, maka dia wajib membayar puasanya dan tidak boleh diwakilkan ngegantinya itu oleh suaminya, atau juga nggak cukup dengan hanya membayar dam saja. Jadi kadang-kadang ini ada yang begini, kok puasanya nggak diganti, kan udah bayar dam Ustadz, kan udah bayar denda saya. Nah nggak cukup,
Siapa yang bayarin? Suami. Kalau damnya boleh silakan suami yang bayarin, tapi kalau yang puasanya tetap harus dibayar oleh dia yang nggak berpuasa. Jadi nggak cukup dengan hanya bayar dam doang, tapi juga tetap puasanya wajib dibayar. Ya, perempuan yang lagi hamil, lagi nyusuin gitu, nah, tetap dia harus bayar puasanya dan juga harus bayar dam. Nah, bagaimana dengan perempuan yang udah tua atau orang yang sudah tua nih, yang udah pikun, udah berumur, pikun. Nah, maka orang yang tua yang sudah pikun tersebut, yang udah beruzur, itu maka sudah diangkat kolamnya oleh Allah. Artinya dia nggak apa-apa nggak puasa karena sudah uzur, tapi tetap dia apa itu? Bayar. Bukan diganti puasanya sama yang lain, tapi si anaknya atau cucunya atau dia nih si ibu nih bayarin apa? Bayarin dam buat emaknya atau neneknya yang udah uzur nggak bisa puasa gitu, bayarin dam tuh. Sehari dia nggak puasa tetap hitungannya 1 mud, bayarin damnya, bayarin apa maksudnya kifarat, gandam kifaratnya dibayarkan, yaitu semut, seliter seperempat, kira-kira seperti itu. Kali sebulan, dia berapa kali dia nggak puasa? Ya pasti sebulan penuh kalau udah yang pikun kayak gitu mah, karena kolamnya sebenarnya sudah diangkat oleh Allah, tapi tetap bukan berarti udah beres begitu aja, maka anaknya, cucunya atau suaminya yang masih gagah itu bayarin dam bayarin kafarat buat siapa? Buat orang tuanya yang sudah pikun atau sudah uzur yang nggak puasa. Ya kenapa? Karena secara hakikatnya dia tetap masih sebagai makhluk Allah, punya kewajiban. Gitu. Nah, kita nih giliran kita nih anaknya nih yang sehat, ngurusin ngerawat emak kita, bapak kita yang sudah uzur itu termasuk bayarin kifarat puasanya. Jadi nggak perlu diganti puasanya, tapi bayar kifarat. Bagaimana sama orang yang sakit? Yang sakit juga boleh nggak puasa. Kalau dia nggak kuat, malah kata dokter, bapak mohon maaf besok jangan puasa dulu ya, karena bapak lagi sakit begini gitu. Maka ikutin itu kata dokter. Ikutin kata dokter. Khawatir nanti kalau dia puasa malah bikin nodor. Nah itu nggak boleh. Maka dia boleh nggak puasa, tapi nanti dia harus tetap ganti, tetap mengkodok puasanya. Bagi orang yang sakit, termasuk musafir yang sedang melakukan perjalanan jauh, ya kayak misalkan mau lebaran kan, mudik pulang kampung yaitu ke Jawa, perjalanan jauh ke Jawa lebih dari 80 km dan itu maka dia boleh kalau memang nggak kuat boleh ngambil rukhsah, yaitu tidak berpuasa ya, tapi tetap wajib diqadha nanti kalau dia sudah tidak dalam keadaan musafir lagi, artinya dalam keadaan muqim gitu. Udah, ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya mengenai ini, Ustadz. Salah satunya tentang ya mungkin gara-gara tidur. Misalkan sudah suami istri lalu malamnya berhubungan badan. Ya. Seharusnya kan bersih dari hadas besar sebelum memulai berpuasa. Ya. Tapi pada saat malam itu tidur sampai sahur kebablasan bangun udah lewat subuh. Udah keluar matahari, apakah itu tetap akan dianggap puasa lalu harus wajib mandi, sholat dan seterusnya, atau tidak sah puasanya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pasangan suami istri yang malamnya habis main 3 ronde gitu, habis berhubungan gitu, lalu kemudian tuh sampai ketiduran bablas, sahur kagak gitu kan, subuh juga kesiangan. Padahal udah niat, maka tetap dia wajib menjalankan puasanya. Kan dia masih dalam keadaan junub ya, tinggal mandi besar, tinggal mandi junub. Udah itu doang. Tetap wajib puasa dan tetap dia melaksanakan puasa, tapi sebelumnya
dia mandi junub dulu. Mandi junub. Jangan. Sahur gitu. Sahurnya nanti digabungin sama buka puasa. Nah itu cuman apesnya gitu. Cuman tetap dia nggak boleh sahur. Kan belum sahur tat, yang ada urusan. udah nasibnya gitu. Kalau malam nih sebelum puasa nih. Habis berhubungan badan baru 1 ronde. Mau mandi tanggung. Takut minta lagi gitu, takut kurang. Tidur dah tuh. Sejam 2 jam kemudian bangun lagi gitu. Itu masih boleh. Masih boleh melakukan hubungan lagi sampai 3 ronde lah katakan. Udah kecapean, pules sampai bablas tuh, subuh kesiangan, sahur kagak. Gitu. Sebelum dia mandi boleh melakukan hubungan badan lagi. Tapi kalau udah tengah hari, udah bangun, udah waktu subuh atau bahkan dia kesiangan, ketika dia sudah bangun dari tidurnya, maka dia wajib mandi dan wajib berpuasa. Wajib mandi junub dan wajib berpuasa, dan puasanya sah, tetap sah. Jadi syaratnya apa namanya? Yang penting dia jangan sahur lagi. Wah, yang enak begini ya, yang enak ini mah yang enak, yang masih dianggap sah puasanya itu adalah orang yang lupa, kan gitu, lupa dia lagi puasa, tengah hari rokok aja, rokok mengopi, astagfirullahaladzim gue lupa puasa, lagi puasa, itu deh. Kalau udah ingat puasa maka stop. Puasanya stop. Enggak, makanya stop. Puasanya dia stop, udah. Walaupun dia udah minum, yang enak mah lagi udah gitu, kayak yang tadi suami istri lagi, udah bangun tengah hari, lupa dia, emang bener lupa, minta lagi, main lagi, emang lupa, main lagi. 1 ronde lagi detik. Ya emang bener lupa ini, bukan lupa bohongan, bukan rekayasa, emang bener lupa. Pas udah selesai gitu, makan sarapan, dia enggak? Sarapan, dia enggak? Udah enak banget tuh sarapan berdua, dibikin nasi goreng sama bininya. Udah makan, ngerokok, masih Neng, Pan ini bulan Ramadan. Astagfirullahaladzim abang, udah mana kita belum mandi, bagaimana puasa kita? Mandi, terusin puasanya maksudnya. Lah ada kan yang lupa kayak gitu tiap hari. Mandi dah tuh. Dia stop makannya, stop minumnya. Lah ya udah ada kenyang. Udah sempat makan juga, udah sempat minum juga, sempat ngerokok juga, baru keingetan, benar-benar keingetan. Tuh dikasih nikmat sama Allah tuh, nikmat lupa gitu. Nah maka dia udah wajib berhenti makan minumnya, walaupun belum selesai apa. Kalau udah selesai udah rezeki banget. Nah langsung mandi dia lalu kemudian terusin puasanya. Tuh enak banget tuh. Lupa sampai 2 piring, enak banget ya. Yang repot mah udah makan setengah piring baru inget, ya Allah gua lagi puasa, mutahin langsung tuh. Yang masih ada di dalam mulut ini, yang masih ada di dalam mulut. Kalau yang dari telan mah jadi muntahin, yang masih dalam mulut muntahin. Minum dah, jangan minum. Lu hantar keselak ini, nggak ada urusan keselak nggak ada urusan. Udah nggak boleh minum kalau udah ingat pas lagi makan tuh. Makanya lupanya jangan setengah-setengah. Nah gitu, jadi boleh, intinya boleh. Itu apa namanya, orang yang habis jima, berhubungan badan, kemudian dia kesiangan, sahur nggak sahur, dan kemudian juga subuh lewat, maka dia wajib meneruskan puasanya, dan kemudian dia mandi junub dan sholat subuh itu dapat diqadha. Gitu. Kira-kira seperti itu. Cukup? Ada lagi? Ya. Allah a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya. Subhanalladzina an'amta 'alaihim wa la ilaha illa anta. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin awwalin wa akhirin wa salli wa barik wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa awlika khatimin sabab ناصر الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله القدر ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم بلغنا حضورا إلى مكة المكرمة ومدينة المنورة وبلغنا حضور زيارة قبر نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأحرجه وإن كان في البحر فأطلقه وإن كان قليلا فكثره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان مقصرا فيسره وإن كان حراما فطهره. Baca bareng Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar warhamna jannata ma'al abrar ya aziz wal ghafur ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.